Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk mengikuti sosialisasi relawan pajak untuk negeri atau yang disingkat dengan istilah Renjani untuk periode tahun 2026. Jadi apa sih Renjani itu? Jadi gampangnya seperti ini Mas dan Mbak semua. Istilah Renjani atau relawan pajak dalam negeri itu adalah apa? Individu yang secara sukarela membantu masyarakat dalam memahami, mengisi, dan melaporkan pajak dengan bekerja sama dengan otoritas atau organisasi. Nah, individunya itu siapa? Nah, individunya itu nanti ya kalian ini sebagai seorang mahasiswa di Universitas Bantara bekerja sama dengan otoritas atau organisasi. Dalam hal ini adalah dengan Dirjen Pajak. Kalau yang di Sukoharjo nanti kalian akan berkolaborasi dengan kantor pelayanan pajak Pratama Sukoharjo. Kalau di Wonogiri ada kantor pelayanan pembantu, di area Wonogiri juga ada itu untuk perpajakan juga. Nah, itu pengertian sederhana dari Renjani. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa ingin menjadi relawan pajak Renjani, maka cukup memenuhi tiga ketentuan saja. Pertama, mahasiswa dan mahasiswi semua jurusan, jadi tidak harus dari program studi akuntansi atau manajemen dengan latar belakang perpajakan maupun non perpajakan. Jadi tidak harus memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Dan yang terakhir yaitu wajib melibatkan tax center atau program studi perpajakan. Nah, di Univet ini kita tidak memiliki program studi perpajakan, tapi kita punya tax center. Itu yang menyebabkan kenapa Anda memperoleh peluang untuk menjadi relawan pajak. Sekarang apa sih Pak manfaatnya kalau saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan relawan pajak? Yang pasti nantinya ketika Anda berpartisipasi aktif di relawan pajak, Anda akan dapat gamifikasi piagam penghargaan ya. Jadi nanti Anda akan memperoleh piagam penghargaan dengan berbagai tingkat kategori. Dari mulai level perunggu, perak, emas sampai yang tertinggi yaitu platinum. Jadi ini tergantung kontribusi yang sudah Anda berikan dalam kegiatan relawan pajak. Nantinya akan dihitung skornya oleh DJP, nanti akan diketahui siapa yang nantinya layak untuk dapat sertifikat perunggu, siapa yang dapat emas, siapa yang dapat perak, dan siapa yang dapat platinum. Nah, sebagai informasi, untuk tahun 2024, kegiatan relawan pajak kemarin, ada kakak tingkat Anda namanya Mbak Nur Fahmi, itu berhasil meraih piagam penghargaan untuk kategori platinum. Nah, artinya apa? Dia bisa memaksimalkan kegiatan relawan pajak, sehingga bisa memperoleh skor tertinggi. Nah, relawan pajak yang memperoleh piagam penghargaan itu kan berarti dia punya kompetensi di bidang perpajakan dan dia juga punya bukti kompetensi dalam bentuk piagam penghargaan. Dengan begitu, harapan kami apa? Anda bisa dibekali dengan kompetensi yang bisa menarik nantinya ketika ditawarkan ke dunia kerja maupun dunia usaha. Nah, dengan begitu peluang Anda untuk masuk di perusahaan yang Anda impikan itu lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa lain yang tidak memiliki sertifikasi seperti itu. Terus ada pertanyaan mungkin di antara Anda berpikir setelah melihat informasi itu. Sertifikat doang emangnya penting? Kita paham dulu ada sebuah fakta menarik sehubungan dengan kegiatan relawan pajak ini yang perlu Anda ketahui. Saat ini ada beberapa kampus yang menawarkan jurusan perpajakan di Indonesia. Dan salah satu kampus yang spesialis di bidang perpajakan adalah STPI, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Nah, informasi terakhir yang saya peroleh, biaya pendidikan untuk kelas reguler di STPI adalah sebesar 6.975.000 per semester. Artinya, kalau Anda kuliah di sana selama 8 semester atau 4 tahun, total biaya yang Anda keluarkan itu sekitar Rp55.800.000. Bandingkan ketika nantinya Anda ikut seleksi Renjani dan lolos tahun 2026. Itu sama halnya ketika Anda kuliah pajak secara gratis, setara dengan nominal 55 juta tadi. Bahkan di sini full praktek. Karena apa?
tidak belajar di kampus tapi langsung terjun ke masyarakat. Tentunya dengan pendampingan dari Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan Pratama maupun kantor pembantu dari Dirjen Pajak. Dan waktunya tidak harus 4 tahun, cukup singkat, yaitu selama 1 tahun saja. Fakta berikutnya, dengan adanya tax center ini, Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi Univet Bantara itu jadi punya privilege. Nah, privilege itu apa sih, Pak? Itu hak istimewa, itu keunggulan, keuntungan yang belum tentu dimiliki oleh setiap mahasiswa di setiap kampus untuk menjadi relawan pajak. Karena apa? Kesempatan untuk menjadi calon relawan pajak hanya bisa dimiliki oleh kampus yang memiliki tax center saja. Dan perlu Anda ketahui bahwa tidak semua kampus ada tax centernya. Coba kita lihat data terbaru yang dihimpun oleh Dirjen Pajak pada tahun 2024 kemarin. Saat ini total ada 14.732 relawan pajak yang tersebar di 514 tax center. Artinya, angka 514 ini kalau kita bandingkan dengan total 4.200 institusi pendidikan tinggi yang aktif di Indonesia, meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, berdasarkan data Kemendikbudristek per tahun 2024, hanya 514 institusi saja yang memiliki tax center. Kalau kita buat persentase jadinya berapa, Pak? 12% saja. Artinya apa? Anda saat ini berada di posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan 88%. Sisanya institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak memiliki tax center. Apa makna dari data ini? Maknanya adalah Anda saat ini berpeluang untuk memiliki daya saing profesional di bidang perpajakan yang lebih baik dibandingkan mereka yang saat ini tidak memiliki tax center. Itu relevansinya. Nah, berikut ini adalah beberapa keuntungan yang nantinya bisa Anda dapatkan ketika menjadi seorang relawan pajak di Indonesia. Pertama, yaitu jelas Anda pasti akan dapat yang namanya pengetahuan. Karena apa? Sebagai seorang relawan pajak, Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang pajak dan regulasi yang berlaku. Anda akan terlibat langsung dalam proses pelaporan pajak dan dapat memperoleh pengalaman praktis yang berharga. Di luar pengetahuan, Anda juga pasti akan dapat keterampilan. Melalui pekerjaan relawan pajak, Anda dapat mengembangkan keterampilan yang berguna. Seperti apa? Pemecahan masalah, komunikasi, analisis data, dan pemahaman keuangan dan perpajak. Nah, pengalaman ini dapat meningkatkan kemampuan profesional Anda di bidang keuangan dan pajak. Manfaat ketiga apa? Networking atau jaringan. Dengan Anda menjadi relawan pajak, itu bisa memberikan kesempatan untuk terhubung dengan para profesional di bidang pajak yang ada di DJP, Dirjen Pajak, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki minat serupa. Artinya apa? Jaringan atau networking yang Anda bangun ini di tingkat nasional, jadi sangat bergengsi nanti. Anda dapat membangun jaringan yang berharga, tidak hanya di sekitar Univet saja, tidak hanya di Sukoharjo saja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Kegiatan relawan pajak ini adalah program nasional dari pemerintah. Anda bisa berbagi pengetahuan dan mendapatkan wawasan baru dalam bidang pajak, yang itu tidak mungkin dimiliki oleh mereka yang tidak tergabung di kegiatan relawan pajak. Nah, manfaat terakhir yaitu jelas, ini yang paling nyata, bisa menjadi dukungan karir. Karena apa? Jika Anda memiliki minat dalam bidang keuangan atau pajak, menjadi relawan pajak itu bisa menjadi langkah awal yang baik. Pengalaman sebagai relawan pajak akan memperkuat resume Anda nantinya atau portofolio atau CV yang nantinya bisa membantu Anda untuk membangun kredibilitas di industri tersebut. Nah, hal ini dapat membuka pintu bagi peluang karir yang lebih baik di masa depan. Tentunya dibandingkan dengan 88% kampus yang tidak ada tek. Itu beberapa keuntungan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda tertarik? Kalau iya, berarti saya persilahkan, saya motivasi Anda untuk bergabung dengan Renjani, relawan pajak dalam negeri. Cukup dengan melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi form yang ada di web edukasi.pajak.go.id/Renjani. Nah, nanti Anda akan langsung diarahkan ke beberapa menu. Nah, nantinya ketika Anda membuka web
entah itu lewat HP atau laptop, nanti tampilan halaman webnya kurang lebih seperti ini untuk di edukasi pajak rencana. Nah, nantinya Anda bisa mendaftar dulu, setelah itu Anda bisa login dan mengikuti semua prosedurnya. Nah, saat ini pendaftaran sudah dibuka, jadi ini kesempatan yang baik untuk Anda mempelajari secara detail mengenai web Renjani. Silahkan nanti setelah acara ini Anda mencoba untuk mengakses dan mempelajari menu-menunya seperti apa. Namun perlu Anda ketahui karena ini sedang musim untuk perekrutan relawan pajak dari Sabang sampai Merauke, berarti kemungkinan besar yang membuka web itu juga banyak, trafficnya sedang tinggi-tingginya. Oleh karena itu, dari DJP menyarankan sebelum Anda mengakses halaman web di Renjani, silakan Anda terlebih dahulu melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, pastikan jaringan internet lancar dan stabil. Kedua, di-clear untuk halaman cache dan cookies pada browser yang digunakan. Nanti Anda tinggal cek di bagian setting itu nanti muncul history, penelusuran, itu ada menu dua ini. Tinggal Anda klik nanti dihapus aman. Kemudian kalau misalkan Anda mencoba browsing dengan Google Chrome, ternyata gagal, coba deh ganti browser yang berbeda. Bisa ke Mozilla, bisa ke Opera, dan yang lain-lain. Nah, gunakan juga New Private Windows untuk di Mozilla Firefox atau Incognito di Google Chrome. Nah, supaya nantinya harapannya nanti bisa lebih lancar ketika membuka. Karena kan jaringannya beda dengan yang jaringan umum untuk yang mode private seperti ini. Kalau belum bisa jadi karena masalah perangkat. Nah, tidak ada salahnya ketika nantinya di laptop kok gagal, coba di HP. Demikian juga sebaliknya. Kok neng HP ora iso login ki? Nah, jajal neng laptop atau ke PC atau di komputer dan sebagainya. Ganti perangkat yang lain silahkan. Jadi bisa jadi loh ini masalahnya bukan pada perangkat yang Anda miliki, tapi memang karena servernya lagi overload. Karena banyak orang yang membuka dari Sabang sampai Merauke. Di luar sana juga banyak mahasiswa seperti Anda yang ingin memanfaatkan kesempatan berharga. Kene gambare dhewe. Nanti kalau gagal, silahkan dicoba kembali secara berkala apabila masih belum berhasil masuk. Kalau masih belum bisa juga, silahkan Anda konfirmasi langsung ke grup WA. Ini ada linknya. Nanti materi ini akan di-share oleh panitia juga ke kalian. Jadi silahkan dikopas link chat WA-nya. Masuk di situ nanti ada administrasi yang akan mengelola web Renjani. Bisa disampaikan keluhannya, Pak, saya mau mengisi data kok nggak bisa. Ini saya membuka kok error. Ini saya mau upload video kok error. Nah, itu nanti mereka yang akan mencari solusinya untuk kita. Jadi jangan khawatir. Nah, pada dasarnya step by step atau langkah demi langkahnya itu sangat amat sederhana, Mas dan Mbak. Jadi Anda itu cukup mengunjungi situs relawan pajak di web Renjani. Silahkan Anda isikan data diri dan unggah persyaratan, lalu klik submit. Setelah itu, sistem akan mengirimkan email pemberitahuan. Lakukan reset password pada tautan aktivasi yang dikirim melalui email. Nah, setelah itu Anda bisa login ulang dengan password baru dan saya ucapkan selamat, akun Renjani sudah siap digunakan. Oke, ini saya lanjut ke slide berikutnya. Apakah sudah muncul di layar kalian mekanisme pendaftaran? Nah, jadi nanti apa saja sih Pak yang akan saya isi di web tersebut? Pertama, Mas dan Mbak semua, Anda wajib mengisikan nama, NIK, nomor telepon, email, tag center, silahkan ditulis tag center Univet Bantara Sukoharjo, jurusan, NIM, alamat. Jadi NIM dan NIK beda ya. NIK itu yang ada di KTP. Kalau NIM yang itu mahasiswa. Jangan sampai tertukar. Lampirkan juga tulisan essay atau video interview. Tapi saya lebih menyarankan format video karena itu lebih mudah dinilai oleh pihak DJP nantinya. Lampirkan juga foto profil dan foto kartu tanda mahasiswa. Nah, setelah Anda melampirkan semua berkas dan mengisi beberapa informasi seperti ini, Anda sudah bisa mendaftar lewat web Renjani. Nantinya kami yang ada di pengelola tax center akan mereview dan menyeleksi pendaftar. Setelah itu, tax center akan mengklik pendaftar yang lolos atau yang tidak lewat web Renjani. Setelah itu, pendaftaran masuk ke Kanwil atau kantor wilayah dari DJP atau Dirjen Pajak. Tim Kanwil yang nantinya akan memberikan akses untuk masuk ke tahap pelatihan. Ini masih di masa-masa seleksi, belum diputuskan diterima atau tidak. Nah, di tahap pelatihan itu nanti kalian akan dihadapkan dengan semacam spada kalau di sini. Untuk yang mahasiswa angkatan lama kan sudah terbiasa dengan spada ya.
ada Learning Management System. Nanti di dalamnya Anda bisa mengakses materi e-learning dan mengerjakan modul pelatihan. Jadi Anda tidak akan langsung dihadapkan dengan materi ujian untuk seleksinya, tapi juga dikasih kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan mempelajari modul dan mencoba untuk mengerjakan soal latihannya. Nah, setelah Anda bisa menguasai semua materi dan Anda juga bisa menjawab semua pertanyaan pada pelatihan atau di modulnya itu, baru Anda bisa mulai mengerjakan soal pemeringkatan atau leveling test. Nah, ini ujiannya, gampangannya gitu. Jadi Anda itu oleh DJP, Dirjen Pajak, dikasih kesempatan untuk belajar. Belajarnya itu tidak harus nyari dari luar, cukup dengan mengakses di webnya Renjani. Semua materi itu ada dan apa yang akan diujikan di tahap leveling test itu sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari di materi e-learning maupun di modul pelatihan. Jadi jangan khawatir, kalau Anda sudah bisa mempelajari semua materinya ya saya yakin Anda mengikuti leveling test atau soal pemeringkatan itu sudah bisa. Pak, kalau ternyata nilai saya belum sesuai gimana? Belum bisa mengikuti tahap berikutnya. Solusinya apa? Anda kerjakan kembali. Itu bisa ya. Jadi jangan khawatir. Ini bukan satu kali tes gagal terus Anda dinyatakan tidak bisa mengikuti tahapan yang lain. Enggak. Anda bisa mencoba berkali-kali sampai nanti nomor atau peringkatnya itu sesuai dengan standar minimal yang diberikan oleh DJP. Sebagai contoh, untuk Mbak Nur Fahmi yang saya ceritakan tadi, yang memperoleh sertifikat platinum tertinggi itu, dia itu mengerjakan sampai 3 kali. Mengerjakan pertama itu skornya rendah, mengerjakan kedua skornya meningkat, tapi masih belum sesuai dengan standar minimal. Nah, ketika dia mulai mengerjakan yang ketiga, baru dia bisa memperoleh nilai yang sesuai. Setelah itu otomatis dia lolos untuk tahap leveling test. Nah, harapan saya kepada Anda semua yang punya ketertarikan untuk mengikuti kegiatan relawan pajak ini adalah ketika di tahap seleksi seperti ini, silahkan Anda kerjakan semaksimal mungkin. Kalau Anda mulai masuk ke soal pemeringkatan dan ternyata nilainya masih rendah, tolong Anda ulang. Jangan patah semangat. Silahkan Anda pelajari lagi materi e-learningnya, Anda coba kerjakan modul latihannya lagi. Saya yakin dengan beberapa kali percobaan Anda akan bisa. Karena apa? Dari DJP sudah menjanjikan materi dan soal ujian itu sama. Jadi tidak ada pengembangan, tidak ada yang berbeda. Selama semua materi sudah Anda pelajari dengan detail, saya yakin ketika mengerjakan soal leveling test, Anda akan bisa maksimal nantinya nilai. Nah, kalau sudah memenuhi standar minimal untuk leveling test, maka nantinya Anda akan memperoleh notifikasi hasil leveling test. Apakah lulus atau tidak lulus. Bagi yang lulus, masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengunduh template of conduct atau surat pernyataan. Jadi calon relawan pajak itu dinyatakan sah menjadi relawan pajak apabila lulus leveling test dengan skor minimal dan mengupload code of conduct ke sistem, semacam surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini hanya bisa muncul, hanya bisa Anda download menunya ketika Anda sudah lolos di tahapan leveling test. Kalau fail gimana Pak? Kalau saya masih gagal. Seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan dicoba lagi, dipelajari materinya, dicoba mengerjakan modul pelatihannya, sampai ketika Anda yakin, coba untuk leveling test lah. Demikian sampai nanti waktu yang ditentukan habis. Kalau sudah habis, nilainya masih rendah, ya berarti mohon maaf, berarti Anda gagal. Tapi kalau Anda coba beberapa kali, saya yakin kok nanti nilainya akan bisa lolos. Karena kan kita jadi sudah tahu kan, mengerjakan pertama kali mungkin bingung, ini piye tau menu-menune di soal sing metu kaya piye. Nah, sudah bisa niteni kan setelah itu. Berarti kan eksperimen yang kedua Anda bisa ngepaske. Oh, yang keluar itu materi ini. Oke. Selain itu, Mas dan Mbak semua, Anda juga bisa memanfaatkan web ruang belajar .pajak.go.id. Nah, ini adalah materi pelatihan yang nantinya pasti akan keluar ketika Anda masuk ke leveling test. Jadi materinya itu mengenai partner BDS, profesi, aktivitas bisnis, korporasi, pendidik, institusi pemerintah, relawan pajak, dan tenaga ahli. Silakan Anda klik masing-masing menu ini di web. Anda coba untuk mempelajari, Anda coba untuk mengerjakan soal latihannya. Dengan begitu Anda punya bekal yang cukup untuk masuk ke tahap leveling test atau ujian yang bisa diulang beberapa kali itu tadi. Nah, perlu Anda ketahui bahwa relawan pajak ini ada lini masanya, ada timelinenya. Mulai dari pendaftaran yaitu
mahasiswa dan penilaian berkas oleh Tax Center itu tanggal 1 September 2025 sampai dengan 5 Oktober 2025. Ini sudah tanggal 24, jadi tolong dipersiapkan dari sekarang bagi Anda yang benar-benar berminat. Setelah itu, masuk ke tahap pelatihan dan leveling tes relawan, mulai dari tanggal 8 September 2025 sampai 28 November 2025. Setelah itu akan muncul pengumuman hasil seleksi leveling tes antara 1 Desember 2025 sampai 12 Desember 2025, diikuti dengan unggah kode etik atau Code of Conduct tadi, atau surat pernyataan. Itu kan intinya suratnya itu menyatakan bahwa saya akan melakukan semua kewajiban dengan baik sebagai relawan pajak dan sebagainya. Jadi aturan standar aja surat pernyataannya. Itu per tanggal 1 Desember 2025 sampai 24 Desember 2025. Kemudian setelah itu pengumuman akhir 8 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025 dan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun, yaitu 2002. Mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Sudah muncul ini activity relawan pajak. Oke, jadi aktivitas apa sih Mas dan Mbak yang nantinya akan kita pelajari sebagai seorang relawan pajak? Pada dasarnya, aktivitasnya itu terbagi menjadi 3 kegiatan. Pertama yaitu Anda membantu UMKM berkaitan dengan kewajiban pajak mereka. Ini programnya disebut sebagai Business Development Service. Intinya, ada UMKM di sekitar Anda, mungkin ada toko, ada warung, ada restoran kecil, dan sebagainya itu yang mereka itu setiap tahunnya ada kewajiban untuk membayar pajak. Tapi mungkin mereka kesulitan untuk mengelolanya. Mungkin mereka kesulitan untuk menghitungnya. Itu Anda akan dapat ilmunya, Anda bisa mengajarkan atau bahkan membantu secara langsung UMKM tersebut. Di samping itu, mungkin keluarga di rumah, saudara, tetangga, atau relasi yang Anda kenal itu butuh untuk mengisi SPT tahunan. Nah, untuk orang pribadi, Anda bisa itu membantu mereka untuk mengisi laporan tahunan untuk pajaknya. Jadi Anda membantu mereka mengisikan. Pak, tapi kan saya belum bisa. Belum bisa itu kan hari ini. Kalau Anda sudah masuk ke kegiatan relawan pajak, otomatis nanti akan ada banyak bimbingan dan pendampingan untuk Anda sendiri. Sebelum Anda terjun ke lapangan, itu bisa dipastikan Anda sudah punya semua kompetensi yang dibutuhkan. Jadi jangan khawatir, nanti pasti akan bisa dengan sendirinya sebelum Anda terjun ke lapangan. Setelah mengikuti tahapan-tahapan dari relawan pajak ini. Yang terakhir, ini yang paling dekat dengan kehidupan Anda sebagai Gen Z, yaitu fungsi kehumasan. Anda bisa berperan sebagai relawan pajak yang mengunggah atau menciptakan konten-konten yang relevan dengan edukasi pajak. Bisa melalui YouTube, Anda bikin podcast mungkin, bisa melalui IG, bisa melalui TikTok, Facebook, dan juga X. Silahkan Anda maksimalkan semua platform media sosial yang ada. Nah, kalau kita coba bikin rincian kegiatannya itu seperti apa sih sebenarnya? Ketika nantinya Anda terjun ke lapangan untuk melaksanakan 3 hal ini. Pertama yaitu asistensi pengisian SPT tahunan untuk orang pribadi. Nah, berarti ya kita mendampingi. Mungkin ada Pak D Anda atau ada Om Anda yang kebingungan untuk mengisi SPT tahunan, itu Anda dampingi cara mengisinya seperti apa, Anda bantu. Nah, kalau yang UMKM gimana? Bisa dalam bentuk workshop, bisa dalam bentuk pelatihan. Narasumbernya tidak harus Anda. Nanti Anda bisa menghadirkan perwakilan dari DJP dan itu gratis, tidak ada pungutan biaya. Jadi jangan khawatir ketika mendatangkan DJP. Yang penting Anda bisa mendapatkan peserta yang memang membutuhkan layanan untuk edukasi perpajak. Bisa juga mungkin beberapa relawan pajak di suatu lokasi, katakanlah di Sukoharjo gitu, membuat bazar pameran produk UMKM binaan dengan menggandeng dinas UMKM setempat. Nah, itu juga bisa Anda bikin event untuk edukasi perpajak. Anda juga bisa melakukan studi banding, membuat forum komunikasi, pendampingan, kemudian layanan di kantor, maupun sosialisasi secara mandiri. Mungkin pada waktu Car Free Day, atau ketika Anda di mall itu bisa membagikan selebaran-selebaran. Itu termasuk kegiatan asistensi BDS. Di samping itu, Mas dan Mbak semua, Anda juga bisa penyebarluasan konten kehumasan dan edukasi perpajakan dengan memanfaatkan media dalam jaringan. Jadi konten itu bisa Anda bikin sendiri, bisa juga dengan repost atau membagikan ulang konten yang sudah dibuat oleh Dirjen Pajak. Nah, jadi jangan khawatir, Pak saya baru sempat bikin konten 3. Jadi dari Dirjen Pajak ada konten 10, 10 tambah 3 kan sudah banyak. Anda setiap hari bisa nge-share konten yang berbeda-beda. Jangan khawatir kehabisan ide untuk membuat konten. Nah, untuk layanan pendukung bisa untuk pembuatan Evin
dan pembuatan kode billing. Itu beberapa kegiatan dari relawan. Terus di mana sih kemungkinan nantinya ketika Anda sudah terpilih atau lolos sebagai relawan pajak akan ditempatkan dalam hal lokasi magang? Pertama, yaitu kita harus tahu lokasi pendayagunaannya itu di mana. Ada organisasi mitra, bagi organisasi mitra yang membuka layanan asistensi atau sosialisasi mandiri di tech center masing-masing. Dalam hal ini berarti di kampus-kampus, bisa jadi loh Anda posisi di Univet, ternyata diperbantukan di kampus lain, misalkan di ITB AAS, bisa juga di UMS, bisa juga di UIN RMS, bisa juga di 11 Maret, bisa juga di Uniba atau kampus-kampus yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga nanti Anda di kantor pelayanan publik Pratama atau kantor pembantu KP2KP sesuai dengan keadaan tempat dan di luar kantor juga sesuai penugasan dari KPP dan KP2KP. Nah, untuk yang KPP itu unit kerjanya ada di KPP Pratama Purwokerto, KPP Pratama Cilacap, KPP Pratama Kebumen, Magelang, Klaten, dan Surakarta. Kemudian ada juga KPP Pratama Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Purbalingga, Temanggung, dan Surakarta. Ada juga di area Sragen, Wonogiri, Muntilan, Wonosobo, Banjarnegara, dan Majenang. Nah, itu beberapa titik yang nantinya Anda bisa tempati. Kurang lebih seperti itu, Mas dan Mbak, pemaparan yang bisa saya berikan terkait dengan kegiatan relawan pajak.